Lord, I surrender my life and I give it all to you, Lord. Saudara, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah, menjadi kehidupan yang manis di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Berbicara tentang kehidupan kekristenan kita, saudara, maka kita pasti akan mengalami yang namanya suatu musim dalam kehidupan kita. Musim itu banyak sekali macamnya, saudara. Musim itu berbicara tentang suatu perubahan. Musim juga berbicara tentang suatu masa di mana kita harus menghadapi satu masa, saudara. Dan masa itu tidak hanya cuma satu, tapi kita bisa mengalami beberapa musim, beberapa masa dalam jangka waktu tertentu, saudara, agar kita bisa mengerti kehidupan ini. Dan semuanya itu di atas kendali daripada Tuhan kita, saudara. Dalam Kejadian 8 ayat 22 berkata demikian, saudara. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Musim itu akan ada dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita tidak bisa memilih ingin musim yang mana. Karena musim itu akan berjalan, saudara. Semua musim memiliki tenggang waktu untuk kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini, saudara, kita kenal ada 6 macam musim. Musim dingin, musim semi, musim gugur, saudara, musim panas, musim kemarau, dan juga musim hujan. Dan musim ini, saudara, tergantung negara kita terletak di bagian yang mana. Makin mendekat kepada garis khatulistiwa, saudara, sama seperti negara kita, Indonesia, maka kita akan memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Tetapi berbeda dengan negara-negara lain yang letak geografisnya berbeda daripada kita, saudara. Maka musimnya juga berbeda. Mereka memiliki 4 musim, saudara. Musim dingin, musim semi, lalu musim gugur, dan musim panas. Musimnya beda lagi. Tetapi kita patut bersyukur di Indonesia hanya ada 2 jenis musim saja, saudara. Namun kita perhatikan juga, walaupun di Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, saudara, tetapi setiap musim yang kita lewati setiap tahunnya, itu pasti akan ada sesuatu yang baru, akan ada sesuatu yang berbeda. Musim hujan di tahun ini tidak begitu sama dengan tahun yang kemarin, bahkan di 2 tahun yang lalu sebelumnya, saudara. Musim itu hampir tidak pasti datangnya itu kapan, saudara. Tapi kita bisa mengira-ngira, ada ancer-ancernya, saudara. Kira-kira bulan sekian. Tetapi tepat musim itu akan lewat, akan terjadi dalam kehidupan kita, itu kita tidak pernah tahu, saudara. Misalnya musim hujan. Di dalam musim hujan itu harusnya hujan terus, tetapi kita mengalami juga di Indonesia. Tiba-tiba keesokan harinya menjadi panas, sangat panas sekali. Beberapa hari tidak turun hujan. Lalu saudara mungkin minggu depannya barulah turun hujan. Begitu pula pada waktu kita mengalami musim kemarau. Musim kemarau ini seharusnya tidak turun hujan, saudara. Tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, waktu kita masih mengalami musim kemarau, saudara, tiba-tiba ada 1 hari di mana hujan besar itu datang, saudara. Nah, ini musim yang ada di dalam dunia ini, saudara. Begitu pula dengan kehidupan kekristenan kita, iman kita kepada Tuhan, kita juga pasti akan mengalami yang namanya musim yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Daniel 2 ayat 20-22 berkata demikian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap,
dan terang ada padanya. Kita tidak bisa memilih musim apa saja yang akan kita lewati dalam kehidupan kita, saudara. Begitu pula pada waktu kita mengalami yang namanya musim hujan. Tidak mungkin waktu musim hujan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, hilangkan musim hujan ini. Maka dalam beberapa saat musim hujan itu hilang, diganti dengan musim kemarau, saudara. Tidak seperti itu. Karena kenyataannya, mau kita berdoa, mau kita berpuasa, saudara, musim hujan, musim kemarau, masing-masing harus kita alami bersama-sama. Tidak bisa kita hindari. Jadi semua musim yang ada harus kita lewati, saudara. Di dalam Daniel ini berkata bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa, saudara, untuk mengadakan segala sesuatu. Bahkan dia mampu untuk mengubah saat dan waktu. Ini berkaitan dengan musim dalam kehidupan setiap kita, saudara. Misalnya, saudara, kehidupan setiap kita. Kita tidak mungkin langsung menjadi pribadi yang besar, yang dewasa seperti saat ini, kalau kita tidak melewati masa-masa dari kecil dulu, saudara. Saudara ingat, di waktu yang lampau, pada waktu kita masih menjadi anak-anak, saudara, kita bertumbuh menjadi remaja, dan di situ kita sedang giat-giatnya, saudara, untuk belajar. Kita disekolahkan oleh orang tua kita agar menjadi pribadi yang pintar, yang bisa mengetahui yang namanya ilmu pengetahuan, saudara. Setelah itu kita masuk ke musim yang baru. Setelah musim anak-anak, musim remaja itu berakhir, kita masuk lagi musim menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, saudara. Dan kita mulai bekerja. Setelah bekerja, kita masuk musim lagi yang baru. Kita menikah. Setelah menikah, masuk lagi musim yang baru, saudara. Memiliki anak. Dan tentunya kehidupan pasti akan berubah. Tidak lagi seperti pada waktu dulu kita masih single, masih sendiri. Pada waktu sudah menikah, punya anak, musimnya beda lagi. Kesulitannya beda lagi. Tetapi blessingsnya, berkatnya juga akan berbeda, saudara. Setelah itu, saudara, perkembangan daripada manusia itu berubah lagi. Setelah punya anak, maka anaknya akan dididik menjadi pribadi yang dewasa lagi. Lalu anak-anak itu akan menikah, meninggalkan orang tuanya, dan mereka akan beranak cucu, saudara. Sehingga orang tua itu bisa memiliki cucu. Ini musim yang beda lagi. Bayangkan, manusia itu memiliki musim yang begitu panjang dalam kehidupannya, saudara. Tak ada satu pribadi pun, saudara, di dalam dunia ini yang bisa menghindari satu musim di dalam kehidupannya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah melewati dan menghadapi musim itu. Ingat, saudara, dalam firman Tuhan yang tadi di kitab Daniel, bahwa ternyata Tuhanlah yang mengatur semuanya. Tuhanlah yang merancangkan semuanya. Begitu pula dengan musim yang baru yang harus kita hadapi, saudara. Dari awal tahun 2020 hingga saat ini tahun 2021, saudara. Kita tahu, saudara, musim apa yang sedang terjadi? Musim pandemik. Musim COVID-19 ini, saudara, saya sebut sebagai musim yang baru. Karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi pas di generasi kita saat ini, Tuhan izinkan hal itu terjadi, saudara. Karena itu, janganlah menjadi orang-orang yang menentang akan hal ini. Menentang COVID-19 ini. Saudara harus sadar, semua terjadi karena seizin Tuhan. Berarti ini musim yang baru yang Tuhan mau saya dan saudara saat ini alami bersama-sama, menjalani bersama-sama, saudara. Dan hal itu sebagai satu ungkapan syukur kita, suatu hormat kita kepada Tuhan sebagai pencipta segalanya, sebagai pengatur waktu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kira-kira musim apa saja saat ini, saudara, yang sedang saudara alami secara pribadi dalam kehidupanmu saat ini, saudara? Kita lihat kehidupan kita, musim demi musim kita telah lewati. Mungkin dari awal pertobatan kita kenal Tuhan, itu musim yang baru bagi setiap kita, saudara. Dan setelah itu kita masuk lagi ke musim yang lebih dalam lagi, yaitu pengenalan akan Tuhan, saudara. Proses kehidupan yang kita alami.
Dan setelah itu naik tahap lagi, melayani Tuhan. Dan itu musim yang baru lagi, saudara. Saya pun menyadari betapa proses itu begitu panjang dalam hidup saya. Dari awal saya mengenal Tuhan, lalu setelah itu saudara, saya harus bisa mempelajari Tuhan dengan kehidupan yang saya miliki, problem yang terjadi. Dari situ Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan saya, dan sampai akhirnya saya bisa melayani Tuhan dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Ini musim demi musim yang saya lewati. Kita juga melihat kekristenan secara global, saudara, memiliki musim tersendiri. Dari awal abad ke-7, saudara, waktu kekristenan masuk ke Indonesia, nah, kekristenan itu bisa masuk lewat penginjil-penginjil yang ada. Dari situlah Injil tersebar ke beberapa tempat di Indonesia, saudara, sampai masuk pada musim di mana muncullah gereja-gereja perintisan. Setelah itu jemaat makin banyak, makin bertobat, terjadilah yang namanya kebangkitan rohani. Hal itu saya ingat sekali pada waktu saya masih kecil sekali, saudara. Kebangkitan rohani itu terjadi di mana-mana. Bahkan mujizat Tuhan pun terjadi. Orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Banyak hamba Tuhan yang diberikan karunia kesembuhan untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan. Sehingga dari situ banyak penuaian jiwa-jiwa, saudara. Dan saat ini, di momen hari ini, saudara, kita dalam musim yang berbeda lagi, musim yang baru lagi, yaitu tentang perubahan paradigma. Dengan adanya COVID-19 ini, semua kegiatan, saudara, sangat dibatasi sekali. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar, bukan berarti kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Justru dengan saat ini, saudara, internet yang gampang, kita bisa lihat video apapun tentang firman Tuhan, kita bisa baca apapun dari internet tentang Tuhan, tentang teologi. Makin banyaknya juga orang-orang yang membahas tentang iman Kristen, saudara, maka kita pun bisa makin belajar. Dan ini musim yang baru lagi bagi setiap kita. Dalam menyambut musim yang baru, tentunya kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih sulit, ya saudara. Oleh sebab itu kita perlu menyusun rencana dan strategi-strategi yang jitu. Tapi mari kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Belajar dari tahun yang sebelumnya, saudara, kita mengalami satu perubahan yang besar lewat pandemi COVID ini, ya saudara. Tentunya semua rencana dan strategi yang telah kita susun otomatis hancur berantakan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana caranya kita dapat melewati musim yang baru dari Tuhan. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah berserah. Berserah ini, saudara, bukan berarti kita berdiam diri, menyerah dalam keadaan dan situasi kita. Tetapi hal yang dapat kita lakukan dalam berserah ini adalah berdoa, saudara. Kita berdoa, berharap kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan jalan mana yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ke depan, karena Tuhanlah sumber hikmat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui rencana-rencana ke depan. Oleh sebab itu, saudara, penting sekali hidup kita ini berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya yang mengetahui rancangan-rancangan ke depan. Sehingga langkah yang akan kita ambil tidaklah sia-sia, bukan rancangan kecelakaan, ya saudara. Yang kedua, langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan diri, saudara, dalam menghadapi musim yang baru. Mempersiapkan diri ini ada 3 aspek. Mempersiapkan tubuh, mempersiapkan jiwa kita, dan juga mempersiapkan roh kita.
dalam mempersiapkan hari-hari ke depan di kala pandemi COVID ini, saudara, tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus menaati setiap protokol-protokol kesehatan yang ada. Memakai masker, menjaga jarak, meminum vitamin, olahraga. Tentunya dalam mengelola tubuh kita ini juga menghormati apa yang telah Tuhan berikan kepada diri kita, saudara, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat, otomatis kita dapat melalui musim-musim yang akan datang dengan lebih sempurna lagi, saudara. Jangan sampai kita lalai, saudara. Kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak mengikuti peraturan pemerintah, dan akhirnya yang rugi kita sendiri. Kita menjadi sakit, kita jatuh di dalam pencobaan akibat kelalaian diri sendiri. Jangan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat yang daripada Tuhan untuk menjaga kesehatan kita, untuk mencegah segala sesuatunya dengan mengikuti panduan protokol kesehatan yang ada, saudara, yaitu menjaga tubuh kita. Selanjutnya kita perlu mempersiapkan jiwa kita, saudara, mempersiapkan mental kita. Seandainya di hari-hari ke depan kita mengalami yang namanya musibah, mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya mungkin kebangkrutan, kemerosotan ekonomi, ditipu, disakiti, atau hal-hal negatif apapun, kita harus siap mental bahwa hal-hal tersebut Tuhan izinkan terjadi. Hal-hal tersebut atas kehendak Tuhan diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk memproses kita, saudara. Kita harus ingat, setiap masalah di depan nanti itu baik buat kita. Karena akan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk mengikis karakter-karakter kita yang buruk dan memunculkan karakter-karakter kita yang serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus, ya saudara. Dan selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah roh kita yang terutama. Iman kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa di setiap musim kehidupan kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu ada di samping kita, menyertai tiap langkah kita, saudara. Kita harus percaya setiap musim diadakan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita, saudara. Mari kita baca di Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, saudara, di ayat ini dikatakan Tuhan selalu menyertai kita. Dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai masa tua kita, Tuhan tetap menggendong kita. Karena ada satu tujuan Tuhan, yaitu ingin menyelamatkan kita, saudara. Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Itu tujuan terutama Tuhan atas kehidupan manusia, agar kita dapat melewati masa demi masa dengan baik bersama dengan Tuhan. Pakailah musim-musim yang baru di dalam kehidupan kita untuk dapat mempercayai Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Lewat musim yang baru, kita diproses, otomatis kita memiliki iman yang lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Kita dapat memandang Tuhan dengan rasa penuh hormat, mengasihi Dia dengan kapasitas yang lebih besar. Kita bisa belajar dari karakter Yesus, saudara. Saat Dia hidup di bumi ini, Yesus adalah sosok yang sempurna, di mana Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk hal-hal yang akan datang. Contohnya, sebelum Yesus masuk ke dalam dunia pelayanan, Dia mempersiapkan dengan sebegitu rupa. Yesus melakukan peperangan rohani agar fokusnya
bisa tepat sasaran untuk menyelesaikan kehendak Bapa atas umat manusia lewat pribadi Yesus ini. Oleh sebab itu, Yesus perlu melakukan persiapan demi persiapan sebelum memasuki pelayanannya, mengabarkan Injil, mengajar orang. Dan Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya untuk hal-hal yang akan datang. Dan persiapan Yesus yang terakhir adalah ketika dia berada di Taman Getsemani, saudara. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi penderitaan, penyaliban, dan kebangkitannya hingga kenaikan Yesus ke surga. Lihat saudara, di dalam musim kehidupan Yesus, dia melakukan banyak sekali persiapan. Kita harus belajar dari Yesus, saudara. Bagaimana caranya Yesus melakukan persiapan demi persiapan, sehingga di masa yang akan datang, kita akan mampu melewatinya, meskipun masa-masa itu adalah masa-masa yang sulit sekalipun, saudara. Jadi, mungkin saat ini Tuhan sedang menggiring saudara di musim kehidupan yang baru, yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap musim kehidupan kita. Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita, saudara. Seperti di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Oleh sebab itu, saudara, teruslah berharap kepada Tuhan dan persiapkan diri Anda hadapi musim itu. Jangan tolak musim-musim kehidupan yang ada. Jangan anti dengan perubahan, saudara, tapi beradaptasilah dengan perubahan dan minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa membawa dampak yang positif, menjadi berkat buat banyak orang di setiap musim kehidupan kita. Amin.